Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngawi, pada kesempatan kali ini saya Yuli Wahyuni akan bertindak sebagai pengamat pada praktek uji pada hari ini, dan Bapak Mawan Juprianto sebagai bos, Ibu Komisi sebagai coaching. Mari kita laksanakan praktek coaching ini dengan sebaik-baiknya. Selamat siang Pak Mawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Komisi, gimana kabarnya? Baik ya Bu Komisi? Ini sebelumnya pada pertemuan kali ini kan kita akan melaksanakan menunaikan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3, dan peran saya di sini sebagai observer, Pak Mawan sebagai bos, dan Bu Komisi sebagai coaching. Sebelum melaksanakannya, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Mawan, apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses rubrik penilaian kali ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan antara lain yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mengembangkan kreatif serta memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Terus dari beberapa kompetensi tadi, kompetensi coaching apa yang sekiranya lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Bapak Mawan? Ya, yang ingin kompetensi yang spesifik ingin diobservasi yaitu tentang kehadiran penuh. Kita ketahui bahwa kehadiran penuh itu adalah kemampuan untuk bisa hadir secara utuh bagi fungsi, di mana badan, pikiran, hati kita selaras sampai dengan percakapan coaching. Baik, untuk selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak Mawan. Ya, indikator ketercapaian antara lain yang pertama tentunya kita fokus pada uji, kemudian memahami permasalahan yang sedang dihadapi uji, serta kita bisa menuntun uji untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik, sekiranya praktek ujian ini bisa dilaksanakan. Monggo Pak Mawan. Terima kasih. Di sini saya akan sebagai pengamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pansi. Apakah Bapak ahlinya di luar rumah, Pak? Ya, ada Bu, mungkin ada yang bisa bantu Bu. Maaf ya Pak, saya menunggu waktunya. Tidak apa-apa Bu. Mungkin apa yang ingin Ibu dapatkan tujuan dari pertemuan ini? Saya dari pertemuan ini saya berharap untuk bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu Bu ya. Kalau boleh tahu permasalahan Ibu seperti apa yang barangkali nanti saya bisa bantu. Begini Pak, saya mau cerita tentang masalah saya. Mungkin Bapak bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, permasalahannya apa Bu? Terima kasih Pak, sewaktu saya mengajar kemarin itu tiba-tiba ada teman baru yang menegur saya Pak. Kok menegur? Permasalahan apa sehingga apakah Ibu tidak bisa melakukan pengelolaan kelas sehingga teman guru itu sampai menegur Ibu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Pak. Tidak serius yang bagaimana sih Bu? Guru tersebut itu mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Lalu bagaimana kritikan dari kemarin? Beliau itu sepertinya keberatan melihat saya mengajar tidak menggunakan teks. Oh, jadi permasalahannya itu. Lalu mengapa Ibu? Apakah Ibu yakin dengan mengajar tidak menggunakan teks itu dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan belajar siswa? Kalau menurut saya kebutuhan belajar siswa itu kan tidak tergantung dari buku teks ya Pak ya. Karena anak-anak itu kan sekarang memiliki profil belajar yang berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual. Jadi saya merasa kalau
menggunakan teks berarti itu hanya menulis satu kebutuhan salah satu murid saja, karena mungkin ada beberapa anak yang suka membaca, tapi kan ada beberapa anak yang nggak suka, mungkin ada yang suka mendengarkan, melihat gitu kan Pak. Jadi saya merasa kalau memakai buku teks belum memenuhi kebutuhan belajar baik. Namun ketika itu tidak menggunakan buku teks, kemungkinan ada beberapa anak yang ketika belajar dengan membaca buku itu baru memahami suatu materi tersebut. Apakah hal tersebut pernah ibu pikirkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang butuh untuk membaca seperti itu? Nah, kalau kebutuhan untuk membaca itu, karena buku teks yang di perpus itu kan terbatas Pak. Jadi saya bisa menggunakan artikel sederhana yang bisa diakses anak-anak di internet. Kemudian kan saya juga memakai buku elektronik Pak. Jadi saya ajak ke anak-anak, kemudian anak-anak bisa membaca dengan menggunakan gadgetnya. Ya mungkin itu Bu, jadi teman ibu belum mengetahui. Jadi langkah yang dilakukan ibu itu bagus Bu, namun bagi teman ibu, bapak ibu guru yang lain itu kurang bisa memahami apa yang ibu pilih, seperti itu mungkin. Iya Pak, saya kira seperti itu. Jadi saya mungkin seharusnya selain menggunakan media-media yang saya yakini untuk menunjukkan murid, mungkin sebaiknya saya juga menggunakan buku teks. Jadi setelah ini permasalahan apa yang masih muncul di benak atau hati ibu terkait dengan hal tersebut? Sekarang karena dari pencerahan Pak Wawan tadi, jadi akhirnya saya tahu kalau mungkin apa yang saya pikirkan baik itu mungkin belum tentu baik untuk rekan guru saya yang memang terbiasa menggunakan buku teks. Mungkin saya bisa mengkolaborasikannya mungkin Pak. Jadi tetap menggunakan media saya, tapi juga tetap memakai buku teks. Ya, itu hal yang bagus Bu. Tapi bagaimana nanti ibu menyampaikan atau apa yang menjadi kritik dari teman ibu tadi? Apa yang akan ibu lakukan? Mungkin saya akan menemui beliau, kemudian saya akan minta maaf dan mengatakan meminta maaf dan menyadari bahwa mungkin buku teks itu bisa membantu anak dalam belajar. Iya, bagus Bu. Jadi memang kita ketika berkolaborasi dengan teman, tentunya kita tidak serta-merta mengabaikan mereka. Tentunya apa yang mereka sampaikan mungkin ada baiknya. Adakah hal lain yang menjadi tidak nyaman bagi ibu? Saat ini sudah tidak ada Pak, karena saya bisa menyadari niat baik teman saya ini. Jadi saya merasa sudah lega karena saya sudah memiliki pemikiran yang lebih. Maksudnya saya sudah berpikir tidak cuma memikir yang saya anggap benar itu benar gitu. Jadi saya sudah bisa berpikir yang lebih kita berkolaborasi dan bergaul dengan sama teman pun harus saling konsider, maksudnya harus saling menghormati. Jadi saya menghargai pemikiran beliau dan saya juga dengan menghargai itu dengan menerapkan apa yang beliau katakan, yaitu dengan memakai buku teks, dan mungkin saya kolaborasikan dengan media-media pembelajaran. Ya, alhamdulillah kalau ibu sudah merasa lega apa yang sudah Anda ceritakan, Anda juga sudah menemukan apa solusi yang akan Anda lakukan. Selanjutnya kira-kira dukungan apa yang Anda butuhkan untuk melaksanakan solusi yang Anda pilih ini? Dukungan yang saya butuhkan mungkin saya inginnya buku teks yang ada di sekolah itu diperbanyak. Jadi nggak kan terbatas kan Pak bukunya. Kalau cuma satu kelas misalnya ada anak 30 kok yang ada cuma 10 itu kan nggak memenuhi kebutuhan Pak. Jadi mungkin saya membutuhkan dukungan dari sekolah dalam bentuk pengadaan buku untuk tambah itu. Kemudian mungkin dukungan dari rekan-rekan saya juga, maksudnya beliau juga harusnya memahami kalau buku teks juga tidak bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Mungkin saya harusnya lebih sering melakukan komunikasi. Jadi kita sering kolaborasi bareng, kemudian melakukan komunikasi bareng dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi setelah Anda sampaikan tadi, komitmen apa yang ingin Anda bangun untuk memilih atau melaksanakan menyelesaikan solusi dari permasalahan yang itu? Komitmen yang akan saya lakukan itu adalah
pertama saya akan melakukan simbolik komunikasi yang baik dengan rekan sejawat saya, berkolaborasi, kemudian tetap menggunakan media pembelajaran yang saya gunakan dan buku teks tersebut saya kolaborasikan di kelas agar anak-anak juga merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Baik, Ibu, bagus sekali. Jadi setelah Anda menyampaikan apa yang ditarakan tadi mulai dari permasalahan dan solusi, apakah ada hal lain yang masih menjadi ganjalan dalam hati Ibu? Sudah tidak ada, Pak. Saya sudah lega, Pak. Iya. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Anda sudah ada solusi, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik sehingga semuanya baik bagi semua, dan kita harapkan mudah-mudahan kita bisa memunculkan suatu pembelajaran yang baik sehingga menghasilkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang kita harapkan semua. Amin, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, ya atas waktu yang diberikan mendengarkan cerita saya. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang memberikan teladan bagi siswa ya, Pak. Ya, amin, amin, amin. Ya, terima kasih Pak Mawan ya. Sama-sama. Saya mohon izin dulu. Terima Ya. kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Mawan tadi sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik sebagai coachingnya Bu Komisi, sudah berjalan sesuai dengan seperti kemitraan, terus sudah banyak sekali menemukan ide-ide mungkin ya dari permasalahannya itu. Ini untuk selanjutnya Pak Mawan, apa indikator ketercapaian yang diberikan pada saat tadi melakukan coaching? Ya. Jadi indikator ketercapaian yang diinginkan ketika melakukan coaching tadi antara lain yaitu coaching itu bisa berjalan dengan lancar, di mana coach bisa menggali atau mengajukan pertanyaan sehingga dapat menggali apa yang menjadi permasalahan dari coach. Kemudian yang kedua, coach dan coach bisa menemukan masalah sehingga akhirnya diharapkan dengan demikian maka coach dapat menemukan solusinya dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Tadi setelah saya amati memang sudah berjalan sangat baik, sudah luar biasa sekali, sudah mengalir berbagai pertanyaan tersebut sudah disampaikan ke Bu Komisi selaku coach, sehingga Bu Komisi sudah bisa menemukan ide-ide yang baru yang bisa memunculkan solusi permasalahannya. Kemampuan Pak Mawan juga sangat luar biasa, mampu kemitraan gitu ya, mana yang pintar memunculkan pertanyaan berbobot dan sehingga Bu Komisi bisa memunculkan ide-ide gagasan yang baru tersebut. Dan tadi saya lihat juga Pak Mawan sudah sangat runtut, detail, dan Bu Komisi sangat menceritakan permasalahannya secara runut. Jadi kemampuan menggali pertanyaannya sudah luar biasa Pak Mawan. Memberikan pertanyaan berbobot sudah muncul, terus beberapa kompetensi yang dikembangkan sudah berjalan dengan baik. Tadi seperti kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot, dan yang satunya lagi adalah dengan menjadi pendengar yang aktif, mampu mendengarkan segala permasalahan dari Bu Komisi sehingga memunculkan solusi yang berasal dari Bu Komisi sendiri ya. Dan hasilnya sudah saya lihat maksimal sekali dari proses coaching kali ini. Untuk kompetensi apa lagi yang sekiranya setelah praktek ini yang ingin dikembangkan Pak Mawan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi? Baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, sebenarnya tadi Bu ini sudah menyampaikan bahwa sudah muncul terkait dengan kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot serta mendengarkan aktif. Namun bagi saya masih ada yang kurang dari hal-hal tersebut. Misalkan mengajukan pertanyaan berbobot itu mungkin mestinya saya bisa memberikan atau mengajukan yang lebih berbobot lagi. Ada kata tadi sudah berbobot, bagaimana pertanyaan itu bisa lebih berbobot lagi sehingga mungkin saja tadi permasalahan disampaikan oleh Bu Komisi tadi mungkin ada sisi-sisi yang belum dapat digali lagi. Harapan saya seperti itu. Kemudian sebagai mendengarkan aktif mungkin
kita modal kita tentunya hanya sabar untuk berusaha bagaimana biar Puji itu bisa menyampaikan permasalahannya sampai dengan mengutarakan bagaimana solusi yang dijalankan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya mungkin terkait dengan kompetensi itu sudah muncul, namun bagi saya masih bisa ditingkatkan lebih lagi, mungkin seperti itu. Ya, sangat luar biasa Pak Mawan, harapannya setelah hari ini ke depan menghasilkan proses pelaksanaan Puji yang lebih baik lagi, yang lebih maksimal lagi. Sekian Pak Mawan, terima kasih atas waktunya Bu Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.